121. Pembalasan yang tertunda. Hei, kamu! Cewek, sialan! Ketiganya refleks menoleh saat mendengar suara Dave yang menggelegar. Felix langsung pasang badan, lalu meminta Al dan ibunya memasuki kendaraan terlebih dulu. Ada apa? Tanya Felix tetap tenang, meski Dave kini berdiri gagah di hadapannya, sampai pria itu mendongak tinggi. Dave menyisir Felix, lalu menertawanya sinis. Dari Nayara, sekarang beralih ke. Dave tidak melanjutkan ucapannya saat melirik sekilas ke arah Alanor yang berada di dalam mobil dan kini juga menatapnya. Memangnya kenapa? Apa ada masalah dengan Anda? Ada apa katamu? Tidak usah sok menjadi pahlawan untuk menutupi kebobrokan dia. Keluar kamu! Bentak Dave menunjuk Al yang kemudian ditangkis keras oleh Felix dengan wajah menantang pula. Dave sudah menyeringai hampir menerkam saat Ilyana menarik putranya untuk tidak membuat keributan di tempat ini. Begini yang katanya orang terhormat. Kerjanya membentak perempuan? Tanya Felix sarkas, hingga membuat Ilyana takut, lalu makin menarik mundur putranya. Mimpi apa, Nei dulu pacaran sama pecundang seperti kamu? Mudah sekali beralih dan memilih wanita dengan wajah yang sama. Pacar? Batin Ilyana meracau, namun tidak berani ia utarakan. El yang berada di dalam mobil dengan pintu yang terbuka itu jelas mendengar dan paham dengan ucapan Dave yang tertuju untuknya. Pikirannya lantas berkelana ke banyak hal. Kemiripan wajahnya dengan Nayara, ketakutannya karena sudah mendorong wanita itu, lalu Felix yang siap pasang badan untuknya. El tentu tahu siapa dan bagaimana seorang Davka Digdaya jika sudah tersinggung. Gadis itu lantas turun dari mobil dan menyingkirkan raga Felix yang menghalangi jalannya, hingga pria itu tak menyangka bahwa El akan menghadapi Davka dengan raganya sendiri yang lemah. Dipandangnya, wajah pria yang sempat begitu ia idamkan, namun tak akan pernah ia miliki selamanya. Aku sudah keluar. Kamu mau apa? Ucap Al dengan suara lemah. Iya, aku yang mendorong istrimu, aku minta maaf. Sekarang, kamu mau apa? Membalasku? Umurku sudah tidak panjang. Kamu mau mempercepatnya. Untuk sesaat Dave terkesiap tak menyangka dengan apa yang diucapkan gadis itu. El bahkan menantang dirinya meski dengan nada bicara yang begitu lemah, hingga Felix kini menggenggam pergelangan tangan El yang dikhawatirkan akan ambruk. Alisa pun ikut keluar, lalu menahan tubuh putrinya, seraya menunjukkan wajah memelas. Nak Davka, tolong maafkan Eleanor. Saya janji akan lebih menjaganya agar tidak berbuat seperti itu lagi, maaf. Ponsel Dave terasa berdering dari dalam sakunya saat ia masih dalam kondisi geram. Dilihatnya, Nayara tengah memanggilnya, hingga membuat Dave kini mundur selangkah. Kalian semua awas. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Ancam Dave menunjuk tajam ke arah mereka. Dengan langkah cepat, Dave setengah berlari kembali ke kamar rawat istrinya. Iya, sayang. Ada sesuatu. Kenapa gugup? Habis dari mana? Kok aku intip di luar tidak ada? Dave tidak bisa menyembunyikan keresahannya saat kini ia mendekap sang istri, sampai memastikan lagi bahwa yang berada di pelukannya kini adalah Nayara, bukan Eleanor, yang di penampilannya kali ini, begitu, hampir tidak ada beda dengan Nayara. Sore harinya, kedua orang tua baru itu masih berada di rumah sakit saat mendapat kunjungan dari dokter kandungan untuk mengecek kondisi jahitan Nayara di area intinya. Semuanya normal, seminggu lagi kontrol jahitan ya, Bu, harus berhati-hati untuk beraktivitas. Meskipun melahirkan dengan normal, tapi setiap pergerakan tetap harus dijaga. Untuk asinya terus distimulasi, ya. Jika babynya sedang tidur dan asinya terasa penuh, langsung dipompa. Nayara mengangguk dan memerhatikan betul tiap jawaban dokter. Ia tidak ingin mengambil risiko, karena intinya masih merasakan nyeri dengan jahitan yang terasa ngilu sampai ke sekujur tubuh. Untuk Bapak, selamat berpuasa ya, Pak. Untuk sementara ditahan dulu, tidak lama kok. Mulai berbagi dengan babynya, karena ibu bukan lagi milik Bapak seorang. Dave hanya mengangguk, sambil memegangi dahinya kali ini. Membayangkan ia harus berpuasa minimal 40 hari, sudah seperti 40 tahun saja. Nayara menahan tawanya, melihat wajah Dave yang terlihat begitu tersiksa. Tak heran jika ia begitu menderita. Nayara baru menjadi istrinya selama 7 bulan, dan baru merasakan nikmatnya hubungan suami istri saat Nei hamil 5 bulan. Sabar ya, Dedi. Mami sekarang milik Drew, bukan lagi milik Dedi saja. Ucap Nei, kini memainkan tangan anaknya untuk mengejek Dave yang langsung memasang wajah memelas. Baiklah, Dedi pasti kuat. Ucap Dave begitu yakin, seraya mengangkat otot lengannya di depan Nayara. Tak lama giliran dokter anak yang mengunjungi mereka sore ini.
Bayi mungil dengan berat kurang dari 3 kilogram itu diperiksa begitu intens, mengingat kedua orang tuanya sempat terpapar hepatitis, dan Drew sudah langsung mendapat vaksin tak lama setelah ia lahir. Bagaimana, dokter? Apa ada masalah? Tanya Dave mendadak cemas. Tidak ada masalah, Pak. Semuanya normal. Ney merangkulkan kedua lengannya ke tubuh Dave yang berdiri di sampingnya saat ini. Mendengar sang bayi baik-baik saja, begitu lega perasaan seorang ibu yang pernah ingin mencoba membunuh dirinya dan juga janinnya di awal kehamilannya saat itu. Jangan lupa jadwal imunisasinya ya, Bu. Nayara mulai mengerutkan kedua alisnya dengan banyaknya tugas dirinya sebagai ibu baru. Mengurusi dirinya sendiri saja, ia sudah banyak tugas, ditambah kewajiban-kewajiban untuk bayinya saat ini. Ney benar-benar buta soal merawat bayi. Menjelang malam, Ney yang memutuskan ingin tidur di samping box bayinya itu, kini sudah berada di posisinya dengan putranya yang sudah berada di samping ibunya. Sementara Dave mulai malam ini menjadi ayah siaga, meski ia juga belum tahu apa saja yang harus ia kerjakan. Steve datang saat diminta Dave menemuinya. Tuan muda, apa kita perlu membuat pengumuman di perusahaan? Pasti, Steve. Umumkan ke semuanya bahwa penerus putra mahkotaku telah lahir, dan beritahu ke semuanya soal kebahagiaan kami. Apa harus sebegitunya? Tanya Nayara heran, mengapa kelahiran anaknya harus dirayakan dengan begitu meriah. Tentu, Mami. Sekarang istirahat, ya. Daddy ada perlu dulu dengan Steve di luar. Nayara menahan senyum dengan menggigit kedua bibirnya. Panggilan yang aneh. Aku bahkan belum puas memanggil namamu sekarang sudah berubah. Bukan aneh, tapi lucu. Bisik Dave lantas mengecup wajah Ney yang baru 1 hari lalu melahirkan, namun kini ia sudah terlihat bugar. Setelah memastikan putranya terlelap di box bayinya, Dave kini beranjak keluar kamar untuk bicara beberapa hal dengan asistennya itu. Bawa pengacara paling hebat di kota ini. Cabut segera gugatan cerai yang sudah masuk ke pengadilan agama. Jangan sampai ada yang tahu masalah ini. Steve mengangguk lalu mencatat dalam ponselnya. Pengacara lainnya urus gugatan kepada perusahaan milik Cleo. Lalu, Dave menjendel lidahnya sendiri untuk memastikan bahwa keputusannya sudah tepat. Lalu buat laporan ke polisi untuk Opa. Pungkas Dave dengan satu tarikan napasnya. Baik, Tuan Muda. Steve bisa merasakan nada kesedihan di balik ucapan atasannya itu. Betapa Dave sekuat tenaga berperang melawan batinnya sendiri, dan juga Opa Hardy yang puluhan tahun menjadi panutan dalam hidupnya. Pantau pengajuan balik nama harta Opa sudah sampai mana. Aku tidak mau ada nama Ney ataupun Drew yang dicatut Opa, demi kepentingan apapun. Ada lagi, Tuan Muda. Dave mengusap tengkuknya yang mendadak berat dengan banyaknya hal yang harus ia pikirkan satu persatu. Banyak sekali, Steve. Mudahan semua keadaan akan membaik setelah ini. Semoga, Tuan. Saya sudah kondisikan beberapa pengawal tidak terlihat untuk menjaga keamanan Nyonya dan Tuan Muda Drew. Bagus. Dave menepuk pundak Steve yang begitu cekatan, bahkan melebihi yang ia belum pikirkan. Sebaiknya memang tidak terlihat. Ney tidak nyaman kalau ia harus bersama dengan pengawal kemana saja. Steve mengangguk dan segera berdiri untuk menyiapkan apa yang mulai ia laksanakan esok hari. Selamat istirahat, Tuan. Dave mengangguk, lalu kembali menepuk punggung asisten sekaligus sahabatnya itu sebagai ucapan terima kasih karena selalu ada untuknya sejak dulu. Kamu juga istirahatlah. Jangan sampai sakit. Steve segera beranjak saat Dave melupakan sesuatu. Steve. Pria itu langsung berbalik badan. Masukkan permohonan pergantian nama ke pengadilan. Aku mau membuang nama belakangku. Steve sampai membulatkan kedua bola matanya mendengar permintaan yang cukup nyeleneh dari atasannya. Dave kembali memasuki kamar rawat, di mana Ney sudah terlelap. Mengambil sebuah kursi tunggal di samping brankar istrinya, Dave membagi perhatiannya ke dua pandangan, yaitu anak dan istrinya. Ponselnya mendapat pesan masuk dari Iliana yang diminta Dave untuk kembali pulang saja. Wanita itu masih mencecar putranya untuk bicara korelasi antara Ney dengan gadis bernama Alanor itu, namun Dave tak ingin membahas apapun soal gadis itu. Dialihkan perhatiannya kini ke baby Drew yang terlelap begitu tampan, seperti mewarisi wajahnya yang begitu tegas. Hei, anak Daddy. Kamu tidak ingin bangun dan bermain dengan Daddy? Dave mengelus dagu Drew yang berbentuk bulat kecil itu dengan ujung jarinya. Kelak saat besar nanti, kamu harus menyayangi Mami seperti Daddy, ya? Kasihan Mami begitu sakit saat mengeluarkanmu. Bahkan mungkin lebih sakit saat dulu Daddy membuatmu. Dave seperti menertawai dirinya sendiri saat mengingat bagaimana dulu ia sampai menyakiti Nayara lahir dan batin kala mencetak janin yang tidak disengajakan jadi, namun kini sudah berubah wujud selucu ini. Daddy.
Panggil Nei dengan suara serak yang masih tersisa, akibat banyak berteriak saat melahirkan anaknya semalam, kala telinganya mendengar suara Dave yang menggumam di dekatnya. Yes, Mami. Mau minum? Atau buang air? Nayara menggeleng. Mau lihat anak kita? Dia nangis tidak? Tidak, sayang. Dia anak yang pintar. Jangan khawatir, nanti kalau dia bangun dan menangis, aku bangunin. Daddy sedang bicara apa sama dia? Rahasia antar pria. Mami tidak perlu tahu. Nayara mencebikkan bibirnya kemudian. Oh, baiklah. Awas ya. Ucapnya kemudian melanjutkan tidurnya, mumpung jadwal menyusui masih 2 jam lagi. Melihat sang istri yang kelelahan, Dave yang memilih terjaga, kini mengulurkan tangan memijat pelan kedua kaki Nayara yang semalam begitu menegang. Nei terjingkat. Ia kembali membuka mata dengan kecurigaan sang suami akan menggerayanginya dan mengambil kesempatan saat ia tertidur. Tenang saja, aku pijat. Mami pasti lelah. Nei tersenyum lega, lalu kembali terlelap. Entah mengapa setelah melahirkan, ia jadi sering mengantuk. Sampai waktu sudah hampir tengah malam, Dave yang ternyata ketiduran dengan posisi duduk menunduk itu, terperanjat dengan suara bayi yang melengking. Dilihatnya Drew yang menangis dalam box bayinya. Hei, Drew. Mau minta apa, Ham? Bukankah kamu sudah kenyang? Nei pun ikut terbangun, lalu mendudukkan dirinya. Coba cek dapersnya, Dave. Dad. Dave mengangguk, lalu membuka celana bayinya, dan ternyata Drew sudah tidak nyaman dengan popoknya yang basah. Bag seorang ayah yang benar-benar siaga, Dave melepas celana dan popok, lalu membersihkan area sensitif bayinya. Sini, biar aku yang gantiin. Tidak usah, sayang. Biar Daddy yang lakukan. Dengan setahu, Dave kini mengambil sebuah popok bayi sekali pakai dengan tipe perekat, lalu membentangkan popok kecil itu di depan wajahnya. Ini mana yang bagian depan? Gumamnya bingung, lalu membuka video di ponselnya, soal pemasangan popok pada bayi. Nah, selesai. Ucap Dave begitu senang setelah berhasil melakukan tugas kecil sebagai ayah. Namun kesenangannya tidak berlangsung lama, karena Drew kembali menangis. Dave terpaksa mengangkat tubuh bayinya bersama dengan alas tidurnya, lantaran masih belum berani menggandong secara langsung. Ini, Mami. Silakan beri minum. Nei sudah mengeluarkan salah satu dari 2 pabrik ASI-nya, yang kemudian menjuntai kenyal menggoda, yang lantas disodorkan ujungnya pada bibir anaknya. Drew langsung merespon dengan hisapan pelan, namun tidak lagi melepasnya. Drew, enakkah susunya Mami? Tanya Dave dengan wajah penuh pengharapan. Daddy saja belum pernah menikmatinya, sudah kamu ambil duluan. Keluh Dave tak melepas pandangannya, dan membayangkan, andai dia yang berada di posisi Drew saat ini. Husih, tadi katanya kuat. Tapi Drew menikmati itu, sayang. Drew, boleh sisakan sedikit untuk Daddy, please. Dave. Sembur Nei kesal, karena Dave masih meneruskan wajah mupengnya. Sama anak cemburu. Sampai kemudian keduanya kini akhirnya begadang saat Drew malah membuka matanya setelah menyusu pada ibunya. Nei membiarkan Drew ada di sisi kirinya saat ini. Dave, boleh aku bicara sesuatu? Tanya Nei mengisi kekosongan mereka yang sama-sama tidak lagi tidur saat mata Drew membulat terang malam ini. Apa, sayang? Apa, Eleanor yang pernah kamu ceritakan dulu itu, adalah Rayana? Rayana saudari kembarku? Apa benar dia? Dave menahan napasnya sejenak. Pertanyaan yang sama sekali tidak ingin ia dengar. Aku tidak tahu, sayang. Lagi pula, untuk apa kamu menanyakan orang itu? Dia sudah mencelakaimu kemarin. Untung saja tidak terjadi sesuatu padamu dan juga anak kita. Jadi kamu sudah tahu? Sudah, kamu apakan dia? Kamu pasti tahu kan, Dave? Kamu tahu segalanya melebihi apa yang aku pikirkan. Feelingku mengatakan dia itu Rayana, meski aku juga tidak ada gambaran sama sekali ke sana. Cicar Nei tiba-tiba ingin bicara hal ini meski Dave sungguh tidak sudi. Sudahlah, sayang. Mengapa kita tidak fokus ke keluarga kecil kita saja? Dave mulai kesal, meski Nei sudah berjanji untuk tidak dulu mengungkit soal dirinya yang ternyata memiliki saudara kembar. Maaf, Dave. Entah mengapa, aku seperti merasakan kalau dia sedang tidak baik-baik saja. Dave terdiam. Ia kembali teringat dengan penyakit Al yang ternyata tidak main-main. Dave, boleh berjanji padaku. Dave mendongak meski tanpa ingin mengucap janji apapun jika itu berhubungan dengan Eleanor. Terlepas dia itu memang Rayana atau bukan, tolong jangan sakiti dia, Dave. Aku tidak akan marah ataupun dendam. Aku memaafkan dia. Dave jelas tak terima. Dendam kesumatnya begitu dalam terhadap Eleanor. Kenapa kamu jadi orang yang begitu baik sih, Nei?
Sekali-kali jadilah jahat sedikit, supaya kamu juga tahu siapa saja yang ingin menyakitimu. "122. Welcome home. Jadi jam berapa kita pulang? Aku sudah bosan di rumah sakit." "Sabar, Mami. Nanti sore ya." Kilah Dave, seraya mengecup wajah istrinya menikmati sinar matahari pagi dari teras samping kamar rawat inap. Sementara Drew masih berada di box kaca tanpa busana, hanya mengenakan diapers dan pelindung mata. Tali pusat bayi itu juga masih menggantung, sampai itu yang membuat Nei masih sedikit takut menggendong anaknya. "Ada kejutan apa sih?" "Kalau dikasih tahu bukan kejutan namanya." Dave menempelkan wajahnya gemas ke rupa istrinya, kala keduanya berdiri bersama menghadap ke putra mereka. "Aku tidak suka kejutan, takut jantungan," ucap Nei menyipit kala kedua mata mereka kini saling menyisir dalam dekat. "Lalu, apa yang kamu suka, Mami sayang?" "Aku sukanya, Dave kah?" bisik Nei lantas menjauhkan wajah suaminya, lalu membuang wajahnya sendiri lantaran malu. "Apa? Apa? Ulangi lagi, aku tidak dengar." Dave mendorongkan wajahnya kembali, seraya mencondongkan tubuhnya. Sementara Nei malah menutup wajahnya dan menggeleng malu. "Apa, sayang? Ayolah, ulangi lagi." Nei makin menjauhkan dirinya, hingga Dave pun usil mengejarnya. Cup. Sebuah kecupan mendarat di wajah Dave yang lantas memejam keenakan. "Apa ini artinya, Ham? Menyuruh aku untuk puasa, tapi malah menggoda seperti ini. Sengaja?" "Iya." Pria mana yang tahan digoda ciuman seorang istri meski tidak ke area bibirnya, namun sudah membuatnya begitu gemas. Dave lantas mengulurkan kedua tangannya menahan kepala istrinya. "Boleh minta tambah?" Sedikit sekali ciumannya. Nayara akhirnya mengaku kalah, lalu kembali mendaratkan bibirnya, demi membuat sang suami tetap kenyang meski tengah berpuasa. Baru saja Dave memijam menikmati sentuhan lembut istrinya, sesuatu yang mengagetkan kemudian terjadi. "Oi, oi!" Nayara terjingkat, lantas refleks melepaskan bibirnya. Sementara Dave hanya bisa pasrah saat tubuhnya masih mematung lemas. "Auh, kenapa, sayang? Sudah kepanasan, ya? Maaf ya. Kita masuk lagi." Nei mendorong box bayi itu, lalu membawanya memasuki kamar dan meninggalkan Dave yang masih mengangguk, seraya menertawai dirinya sendiri. "Oke, harus mengalah pada bayi kecil." "Baiklah." Desau Dave menghela napasnya berat lalu mengekor istrinya yang kini sedang berusaha menyusui Drew setelah berjemur. "Astaga!" Desahnya kembali mengusap wajahnya kasar, begitu Nei mengeluarkan salah satu pabrik asinya. "Dedi, minta tolong pegangin sebentar." Pinta Nei yang kesulitan mengambil bayinya saat ia sudah dalam posisi duduk di sofa. "Pengangin." Dengan senang hati, Mami. Bergegas Dave mengambil posisi di samping kiri istrinya, seraya mengulurkan tangan memegangi sebuah untaian mahkota milik Nei yang terbuka bebas dengan sentuhan yang kenyal, namun sedikit mengeras. "Astaga, Daddy. Bukan ini yang dipegang, tapi anak kita." Sembur Nei lantas menepuk tangan Dave yang mencoba mengelus salah satu pasbrik asinya yang menjuntai indah. Dave langsung tergeragap meski kecewa, lalu mengambil sang anak beserta alat tidurnya untuk diletakkan di pangkuan ibunya. Nei yang sudah siap dengan bantal menyusui yang melingkar di pinggangnya itu, memposisikan baby Drew senyaman mungkin untuk menerima hak patahnya sebelum dimandikan pagi ini. Sementara Dave hanya bisa menyaksikan pemandangan itu, dan harus membiasakan dirinya menerima kenyataan bahwa bayi kecil ini yang telah mengambil alih semua yang ia miliki sebelumnya. "Enak, Drew. Kamu tidak ingin menawari Daddy?" Ucap Dave sampai membuat Nei tidak berani meledakkan tawanya, mengingat Dave yang kini posisinya otomatis tersisih dan kalah hanya dari seorang bayi kecil saja. Nei memegangi kepala bayinya dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya ia gunakan untuk mengelus wajah Dave yang mendadak nampak lusuh. "Sabar ya, Daddy. Jangan sedih gitu, dong. Drew kan hanya makan dan minum dari sini." Dave pun mengangguk sendu saat ia harus sudah merasa cukup terpuaskan, hanya dari sentuhan tangan istrinya saja. "Maaf ya, pernikahan kita kan memang baru berapa lama. Itu pun kita juga baru dekat dan benar-benar merasakan sebagai suami istri baru sekian lama. Jadi aku belum puas menikmati semuanya, Nek. Tidak apa. Belajar menahan diri, ya. Kita berdua sudah jadi orang tua. Dari Dre kita banyak belajar, Dave. Dari dia, juga kita bersatu sampai saat ini. 40 hari tidak lama, kok. Daddy tidak usah cuti kerja supaya banyak kesibukan, dan tidak memikirkan nafsu melulu." Dave mengangguk. "Terima kasih ya, Mami. Sudah menerima Drew saat itu. Membayangkan awal kamu tersiksa saat hamil, aku sendiri tidak percaya, sekarang kita sudah bahagia."
Keduanya kini menatap bayi mungil dengan wajah yang begitu mirip dengan sang ayah itu. Dave pun terus mengelus pucuk kepala anaknya yang sedang asik menikmati satu-satunya makanan yang ia hisap dari ujung nipel ibunya. Sampai kemudian perawat datang akan memandikan baby Drew yang belum mau lepas dari gendongan ibunya. Bagaimana ibu? ASInya keluar lancar. Lumayan, suster. Tapi belum terlalu deras. Tidak apa. Tetap terus disusupkan ya. Setelah ini babynya kami mandikan, dan ibu mulai belajar memompa, ya. Karena suplai ASI akan terus berproduksi saat distimulasi. Nayara mengangguk, saat kini Drew diambil perawat dan dibawa untuk dimandikan. Sayang, Mami di sini dulu, ya. Aku mau lihat bagaimana mereka memandikan anak kita. Dave kemudian mengekor dua perawat yang akan memandikan putranya di ruang bayi. Namun bukan itu tujuannya, meski ia sudah berdiri dan melihat sang anak dari dinding kaca. Halo? Bagaimana? Kedua mata Dave membulat. Gagal ginjal? Separah itu. Awasi Victor, jangan-jangan dia sedang mencari keluarga yang asli, atau melakukan banyak cara untuk itu. Dave tiba resah dengan pikiran yang langsung mengarah ke satu titik. Yaitu melindungi istrinya dari jangkauan pria yang Dave paham, pasti akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Kenapa tiba-tiba aku kepikiran dia? Gumam Dave geram terhadap dirinya sendiri. Bagaimana ini? Apa aku harus cerita yang sebenarnya ke Nayara? Tanya Dave yang diliputi keraguan, mengingat ia masih memiliki hutang penjelasan pada Nayara soal apa yang Damita ceritakan padanya. Tapi dia begitu jahat. Aku tidak ingin perasaan Nei yang terlalu baik itu teracuni oleh apapun. Di tengah gulananya, Dave melihat sang anak yang sudah mandi dan dipakaikan baju barunya, lalu didorong kembali ke kamar ibunya. Hai, anak Daddy sudah tampan sekali. Puji Dave pada putranya dengan senyum begitu mengembang. Iya, loh. Baby Drew ini bayi paling tampan yang pernah lahir di rumah sakit ini. Ternyata menurun dari ayahnya yang tampan. Nayara yang tengah memompa ASInya, menatap dua perawat yang di dekatnya itu dengan seringai tak suka. Iya, suster. Ayahnya Drew memang ganteng, tapi sayang sudah sold out. Sahut Nayara sengit lalu mendengkus kesal, karena pesona suaminya yang begitu mencolok dimanapun dia berada. Sampai-sampai Dave yang jelas-jelas sudah memiliki anak saja, tidak akan luntur pesonanya di mata para suster yang pantas saja sering sekali mengunjungi kamarnya, hanya untuk melakukan hal-hal receh. Ternyata mereka hanya ingin merasakan pesona seorang ayah muda, yang begitu memukau siapa saja yang melihatnya. Dave kini menahan tawanya, melihat sang istri yang terang-terangan cemburu saat ada yang memujinya. Mami, sayang. Jangan sewot, dong. Nei menyisir suaminya yang memang begitu tampan, dan seolah membius siapa saja yang melihatnya. Kenapa kamu begitu tampan sih, Dave? Bisa-bisa aku mati cemburu, kalau di mana saja banyak sekali yang menyukaimu. Gerutu Nei masih dengan bibir yang meruncing. Ia bahkan terpaksa mengakhiri sesi memompa ASInya dengan sewot, sampai Dave kini memposisikan dirinya berlutut di hadapan istrinya. Hei, Mami. Andai kamu tahu berapapun banyaknya wanita di luar sana yang terobsesi padaku, pilihanku tetap jatuh ke wanita cantik di hadapanku ini. Nayara Selin namanya, bukan yang lain. Bagaimana kalau aku selalu cemburu? Aku kan tidak seperti dulu yang tidak mencintaimu, Dave. Ucap Nayara manja yang masih suka bergonta-ganti panggilan, lantaran belum terbiasa. Bagaimana kalau kita saling percaya, sayang? Bukankah itu yang dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga? Nayara mengangguk pasrah saat giliran Dave yang membuatnya tenang, meski kini ia harus mulai menguatkan diri berada di sisi pria yang begitu memiliki pesona dari segala sisi. Kini mereka sudah dijemput seorang sopir dengan kendaraan besar untuk mengantar mereka keluar dari rumah sakit. Baby Drew sendiri berada di karsit samping ayahnya, sementara Dave mendekap Nayara dengan satu tangannya. Pandangan keduanya tak lepas dari bayi yang menjadi keajaiban bagi kedua orang tuanya. Dad, apa Oma tahu kalau cicitnya sudah lahir? Aku tidak tahu, sayang. Jawab Dave enggan. Daddy masih marah sama Oma. Dave tidak menjawab, namun terlihat jelas kegundahan dalam hatinya, soal wanita tua yang bagaimanapun atas jasanya lah, ia bisa bersama dengan Nayara saat ini. Dave. Panggil Nayara kembali, lalu membawa wajah Dave untuk menatapnya. Apa kamu tahu alasanku, mengapa aku tidak bicara soal perjanjian itu? Dave? Dave menatap lekat Nayara kini. Karena aku tidak ingin kamu membenci siapapun. Sekalipun Opa dan Oma melakukan kesalahan, jangan sampai kalian tercerai-berai sebagai keluarga. Aku ingin kamu lebih bersyukur, Dave. Aku hidup hanya dengan seorang ibu, dan saat ini pun kami jauh. Tapi kamu bahkan memiliki semuanya, meski papamu telah pergi. Dave jelas merasa tertampar dengan sikap Nayara, yang entah mengapa tidak memiliki rasa benci terhadap siapapun.
Apa yang aku nikahi ini adalah malaikat? Mengapa aku tidak bisa sepertimu? Sayang, aku punya banyak keluarga, tapi aku juga dikelilingi oleh kebencian yang mendarah daging puluhan tahun lamanya. Bersabarlah, semua akan indah pada waktunya. Buktinya hubunganmu dengan Mama sudah membaik, kan? Pandangan Dave kini menerawang ke jalan raya dengan pikiran yang masih kusut dan harus ia urai satu persatu. Nei pun membiarkan suaminya berada di dunia pikirannya saat ini. Sampai ia menyadari sesuatu yang aneh saat ini. Dilihatnya pemandangan jalan raya yang berbeda, sampai Nei tertegun dan berpikir, apa mereka salah jalan, atau sopir tengah mencari alternatif jalan lain. Tapi gak macet. Kenapa lewat jalan ini, ya? Batin Nei meracau, namun tidak berani bertanya. Hingga kemudian mereka sudah melewati gedung apartemen tempat tinggal mereka sudah terlampau jauh. Daddy, bisik Nei, tidak ingin sopir mereka mendengar. Kita tidak salah jalan. Apa sopir barumu ini tahu jalan? Tanya Nei masih berbisik, dan tiba-tiba punya pikiran jelek ke pria yang baru dilihatnya sebagai pengemudi untuk suaminya itu. Tidak. Kenapa, sayang? Kita sudah terlewat, Dad. Tidak, sayang. Kita bahkan belum sampai. Nayara sampai menggaruk wajahnya, saat Dave malah dengan tenang tidak memprotes kemana kendaraan ini akan membawa mereka. Sampai kemudian kendaraan memasuki sebuah gerbang tinggi dan besar dengan tulisan sebuah kawasan pemukiman elit di Jakarta. Dave. Nei mulai curiga dengan suaminya. Iya, sayang. Jangan menatapku seperti itu, dong. Kendaraan berbelok ke salah satu rumah super besar dengan halaman tanpa pagar yang sangat luas, tengah berada di Beverly Hills, Amerika. Nayara dibuat bingung saat kendaraan mereka benar-benar berhenti dan Dave melepaskan tautan kunci car seat milik Baby Drew. Ini kejutannya, sayang. Nei membulatkan bibirnya dengan napas yang tiba-tiba tersengal hebat. Iliana lantas muncul dari samping sisi mobil dan mengetuk pintunya. Dave membuka pintu mobil di mana Drew ada di sisi kirinya. Welcome home, seru Iliana, lalu mengambil cucunya dan menggendongnya. Sementara Dave kini turun saat Nei masih terpaku di tempatnya duduk. Dibukanya pintu kendaraan di samping Nayara yang menatapnya haru. Dave membantu Nayara turun dari mobil dan tak membiarkan istrinya itu berjalan sendiri. Ia menggandeng jemari Nayara yang dingin. Selamat datang di rumah keluarga kecil kita, sayang. Rumah ini akan menjadi tempat Drew tumbuh dengan baik dan menjadi saksi keluarga bahagia kita. Betapa Nei kini seakan tak bisa lagi berkata-kata. Ia sedang berdiri di dalam sebuah rumah baru yang dibeli Dave khusus untuk keluarga kecil mereka. Rumah yang kini masih penuh dengan hiasan banyak sekali balon dan pernik lain untuk menyambut kedatangan mereka di rumah baru ini. Pernik berwarna serba biru dengan huruf hias bertuliskan Welcome Home Drew Narya Digdaya. Nei masih terpaku, seolah tak kuasa menyeret langkahnya lagi meski Iliana sudah membawa sang anak masuk rumah dan ada beberapa asisten dan pengasuh bayi yang menyambut mereka di depan pintu. Jadi kita akan tinggal di sini, Dave? Lirih Nei tiba-tiba membasahi kelopak matanya. Iya, istriku. Ini hadiah atas lahirnya Drew di tengah kita. Kamu suka? Nayara mengembuskan napasnya begitu kasar. Bibirnya kini seperti terkunci. Bukan soal megahnya rumah ini, atau betapa karayanya sang suami yang mampu membeli apapun dalam sekejap. Namun bagaimana Dave yang memperlakukannya dengan begitu baik sebagai seorang istri. Dave, mengapa kamu begitu baik padaku? Lirih Nei kini terisak. Hei, kok malah menangis? Sudah kewajibanku sebagai suami untuk membuatmu bahagia, sayang. Nei menyisir kembali rumah luas ini yang ia yakini pasti bernilai sangat mahal. Padahal Dave baru saja memutuskan kontrak proyek di Mandalika dan mengalami kerugian tidak sedikit akibat sabotas proyeknya di Samarinda. Ayo masuk. Jangan berdiri saja di sini. Nei menahan lengan Dave yang sudah menggiringnya agar tidak mematung saja di halaman. Berapa kamu beli rumah ini? Memangnya kenapa, sayang? Kenapa kamu begitu boros? Kamu kan tidak selamanya kah? Dave. Sembur Nei hingga membuat Dave terkesiap lalu tak tahan untuk melepaskan tawanya.